Hai Mams, di video kali ini aku mau sharing gimana caranya mengatur jam tidur anak supaya nggak begadang-begadang malam. Nah, cara-cara ini udah aku terapin semua di kedua anak aku dan mereka itu tidurnya teratur banget ya. Jam 7 atau setengah 8 malam itu biasanya udah lelap. Aku termasuk tipe ibu yang disiplin sebenarnya karena dari jam makan, jam tidur, jam main, tidur siang itu biasa semuanya udah terjadwal. Oke, supaya nggak kelamaan langsung simak tipsnya, jangan di skip-skip supaya nggak ada informasi yang ketinggalan. Oke, yang pertama yaitu konsisten, buat jadwal tetap. Setiap hari itu harus tidur di jam dan waktu yang sama, ini supaya anak itu terbiasa. Misalnya nih kalau kalian pengen anak kalian itu tidur di jam 7 atau di jam 8 malam. 1 jam sebelumnya itu udah harus masuk ke dalam kamar supaya anak tahu bahwa itu udah waktunya jam tidurnya dia. Nah, terus kalau untuk jam siangnya juga sama nih. Kalau anaknya itu biasa tidur di jam 10 pagi ini sebelum makan atau misalnya setelah makan jam 1 siang. Setiap hari itu harus sama tidurnya di jam yang sama. Jangan diubah-ubah jam tidurnya supaya anak itu terbiasa. Dan juga kalau bisa jangan tidur di sore hari nih setelah jam 3 atau jam 4 sore. Karena ini bakal bikin nanti jam tidur malamnya malah mundur. Kalau untuk yang udah 1 tahun ke atas ini tidurnya kalau bisa cuma 1 kali sehari aja supaya nggak mengganggu tidur malamnya. Dan yang tadi ya jangan mengubah jam tidurnya supaya anak terbiasa. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu jadikan kamar sesuai fungsi. Fungsi kamar itu apa sih? Untuk tidur, karena ya udah gunakan kamar hanya untuk tidur. Jadi jangan gunakan kamar itu menjadi tempat bermain. Kalau mau tidur, mainan itu rapikan semuanya di luar kamar. Kemudian jangan juga gunakan kamar sebagai tempat untuk nonton TV. Makanya kalau bisa TV itu jangan ditaruh di dalam kamar. Jadi supaya kamar itu memang sesuai fungsinya aja untuk tidur. Jadi supaya anak tahu nih kalau udah masuk kamar, oh udah berarti harus tidur. Kemudian yang ketiga yaitu ciptakan suasana tidur. Redupin lampu, matikan TV, silent gadget. Kalau anaknya masih mau main, jangan ikutan main, kita tetap tiduran. Kasih pengertian anak bahwa itu udah malam, udah waktunya harus tidur. Jadi kalau anaknya mau main ya udah biarin main sendiri aja sampai dia capek, nanti juga dia bakal ikutan tidur. Kalau aku kayak gitu. Kemudian yang keempat yaitu buat rutinitas tidur nih. Bisa dengan kayak dinyanyiin lagu atau dibacain cerita. Nah, kalau aku buat rutinitas tidur itu bacain cerita. Karena anakku suka banget dibacain cerita. Tapi ini aku kasih syarat dulu nih. Kalau mau dibacain cerita itu anaknya harus berdoa dulu. Ini juga kita harus membiasakan anak ya. Supaya dia itu mau berdoa sebelum tidur. Jadi kalau mau dibacain cerita, pokoknya ketika nyampe di kasur itu yang pertama itu harus berdoa. Ini juga supaya dia tahu, oh kalau udah berdoa ini udah berarti harus tidur. Nah, kalau mau dibacain cerita pun biasanya aku kasih syarat. Ceritanya itu cuma maksimal 2 cerita yang dibacain. Dan kalau mau dibacain cerita, selama dibacain cerita anaknya harus peluk guling sambil tutup mata. Ini supaya dia juga bisa cepat tidur. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu kompak, tegas, dan juga no gadget. Nah, jadi jangan ada yang main HP sebelum anak tidur, matikan semua TV yang ada di rumah, dan masuk kamar. Untuk semua yang ada di rumah itu harus masuk kamar nih ketika jam tidurnya anak. Matikan juga lampu di luar ruangan, lampu ruang tamu, ini supaya anak nggak bolak-balik keluar lagi nih nyari teman mainnya. Kalau anak masih main, anak begadang, jangan ikutan begadang. Jangan main handphone, jangan dikasih nonton TV, ini malah nanti keterusan jadi nggak tidur. Karena kebutuhan jam tidur anak ini tuh sama pentingnya loh Mam dengan kebutuhan makan ataupun nutrisinya dia. Kemudian juga nih buat bapak-bapaknya, jangan tahan dulu untuk balas pesan WA-nya sampai anak tidur. Entah itu urusan kerjaan sepenting apapun, ini kan bisa dikasih tahu ya ke pihak kerjaannya bahwa di jam sekian setiap harinya itu jam menidurkan anak, jadi akan slow respon balas WA-nya itu ketika anak sudah tidur. Karena kalau anaknya ini udah jam tidurnya udah teratur, itu kalian paling cuma harus tahan 1 jam kok untuk nggak pegang handphone dulu, biar anaknya tidur dulu baru pegang handphone ataupun mau nonton TV lagi yang
mungkin kalau serumah dengan kayak oma, opa, ada keluarga lain ya, nanti keluar kamarnya setelah anaknya itu tidur. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu kenyang. Supaya anak ini bisa tidur nyenyak, pastinya perutnya harus kenyang. Penuhi juga kebutuhan cairannya supaya anak nggak kehausan. Kalau aku sediain selalu air putih di kamar. Jadi di kamar itu hanya menyediakan air putih, nggak menyediakan susu. Karena kalau susu nanti malah anaknya kebiasaan ya bangun-bangun minta susu. Malah jadi repot lagi kan, harus ngulang lagi nyapih dari awal. Jadi hanya sediakan air putih dan anaknya harus kenyang nih sebelum tidur. Bisa juga nih sebelum tidur kalian ajak pipis bareng-bareng ke toilet supaya nggak ngompol. Kemudian yang selanjutnya yaitu suhu ruangan harus stabil. Jadi jangan terlalu panas, juga jangan terlalu dingin ya. Kayak kita lah kalau mau tidur harus sejuk-sejuk gitu, enak, itu akan bikin tidurnya lebih nyenyak. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu ajarkan anak untuk tidur mandiri. Jadi ubah nih ya mam kebiasaan tidur dengan cara digendong ataupun dengan cara diayun. Karena cara-cara ini tuh nggak membantu anak itu untuk belajar tidur sendiri. Dia itu akan selalu butuh orang lain gitu loh untuk menidurkan dia. Caranya misalnya ketika kalian lihat anak itu dia udah mulai agak ngantuk atau nguap-nguap, ini bisa langsung diajak ke tempat tidur. Terus bisa kalian nyanyiin atau kalian bacakan cerita. Ini lebih membantu anak itu belajar tidur sendiri. Jadi nggak selalu merepotkan orang lain gitu ya ketika tidur. Kemudian yang terakhir, ini masih nyambung sama yang konsisten tadi, yaitu atur pola tidur. Tidur siang, tidur malam, makan, bermain. Jadi pola yang teratur ini akan membuat anak itu terbiasa melakukannya setiap hari. Nah, itu tadi 9 tips cara mengatur tidur anak yang teratur. Jadi anak-anak yang memiliki tidur yang cukup ini akan memiliki konsentrasi yang lebih baik. Tidur yang cukup ini juga akan meningkatkan kemampuan belajar, daya ingat, dan juga kesehatan mental dan juga fisik anak. Jadi penting banget ya mam tidur yang teratur untuk anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Nah, sekian aja video dari aku. Terima kasih buat kalian yang sudah nyimak. Semoga video ini bermanfaat ya mam untuk kalian. Boleh nih kalian share ke seluruh media sosial kalian atau ke teman-teman kalian yang lagi membutuhkan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan juga komen. Dan sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya. Bye-bye.